NU akidahnya Asy'ari, fikihnya 4 mazhab, tasawufnya Sunni, Imam Abu Hamid Al-Ghazali, Imam Junaid Al-Baghdadi. Al-Jamiatul Wasliyah Sumatera Utara, akidahnya Asy'ari, fikihnya Syafi'i, dan tasawufnya Sunni, Imam Junaid Al-Baghdadi dan Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Perti Persatuan Tarbiyah Islamiyah, akidahnya Asy'ari, fikihnya Syafi'i, tasawufnya Sunni, spesialisasi lagi tarekatnya Naqsyabandi. Maroko trilogi, akidahnya Asy'ari, fikihnya Maliki, tasawufnya tetap Sunni, Abu Hamid Al-Ghazali. Mengapa mesti berakidah Asy'ari? Sanuji bil Indonesia insyaallah. Kita diskusi dengan berbahasa Indonesia Ustaz insyaallah. Nurdin menjawab pakai bahasa Indonesia walaupun beliau lebih asik dengan bahasa Arab. Bil Arabiyyah katsiran ya. Insyaallah sanuji bil Indonesia. Pertama kita perlu mengoreksi cara pandang sebagian orang di luar sana, saya kira bahwa manakala kita bermazhab, baik itu mazhab fikih maupun mazhab akidah, bernasab ke suatu golongan, itu tidak perlu dipertentangkan dengan berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Jadi sebetulnya bermazhab itu intinya, kalau mau kita sederhanakan, tentu ini untuk para musyahidin, para penonton ya, Ustaz Abdul Somad tidak perlu penjelasan ini. Ketika kita bermazhab Asy'ari dalam akidah misalnya, bermazhab Syafi'i dalam fikih, itu hakikatnya kita sedang mengikuti Al-Quran dan Sunnah melalui ulama yang lebih terpercaya dan lebih paham agama ini ketimbang kita. Saya kira ini penting ditegaskan karena banyak orang di luar sana suka mempertentangkan antara bermazhab dengan mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Kenapa harus mazhab Asy'ari? Sebetulnya mazhab Asy'ari itu, kalau kita mau jujur, bukan mazhab dalam arti ajaran baru yang beda sama sekali dengan ajaran sahabat dan salafus soleh. Kenapa kita bermazhab Syafi'i? Imam Syafi'i ini tidak datang dengan agama yang baru. Terus kenapa dinasabkan atau dinisbatkan kepada tokoh-tokoh ini? Karena mereka punya kelebihan, mereka punya jasa dalam taknin al-qawaid, merumuskan kaidah-kaidah, al-mu'allafat, menulis karangan-karangan. Jadi akidah, kalau kita tanya, akidah Asy'ari ini, akidah salafus soleh apa bukan? Ya, Imam Asy'ari ini punya jasa. Jadi begini, mungkin untuk lebih mengklirkan persoalan begini. Di masa Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, beliau itu hidup 260 sampai 324, kira-kira begitu. Jadi beliau itu masuk dalam paruh terakhir abad ketiga. Itu kan salafus soleh. Di hidupnya beliau saja sudah menghimpun antara salaf dan khalaf. Karena beliau hidup 260 masuk generasi salaf itu. Dan wafat 324 masuk generasi khalaf. Yajma' baina salaf wal khalaf. Gitu ya, min fadailihi gitu. Di antara keutamaan yang Abu Hasan hidup di antara dua periode itu. Di masa beliau banyak aliran menyimpang. Ada Mu'tazilah, ada Syiah, sebutnya Rafidhah kalau zaman dulu. Ada Musyabbihah, Mujassimah, begitu ya, orang-orang yang mempersamakan Tuhan itu dengan makhluk. Tuhan itu punya anggota tubuh, Tuhan itu bertempat, dan lain-lain. Nah, aliran-aliran menyimpang ini kan perlu ada yang membantah. Ya kan? Ini kan bertolak belakang dengan ajaran salafus saleh. Tampillah salah seorang tokoh namanya Ali. Itu bernama aslinya itu Ali. Nama populernya Abul Hasan Al-Asy'ari. Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, ini Ustadz, bagi orang awam itu nggak begitu dikenal. Orang tuh lebih kenal Imam Ghazali, lebih kenal Imam misalnya mufassir, Imam Al-Qurtubi, Imam Razi dan lain-lain. Imam Abul Hasan itu kenapa nggak banyak dikenal? Karena karangannya yang sampai ke kita itu nggak begitu banyak. Beliau ini punya jasa besar dalam memperteguh akidah salafus soleh. Makanya mazhab ini sebetulnya ini tuh mazhabnya sahabat, mazhabnya orang-orang terdahulu. Cuma dinisbatkan ke beliau karena beliau ini punya jasa besar dalam memperkaya dalil, mengkritik aliran yang menyimpang, mengarang ratusan kitab. Percaya tidak? Imam Abul Hasan itu. Nah, saya ingin merekomendasikan kepada para pembaca, kalau pengen tahu mazhab Asy'ari, jangan hanya merujuk pada kitab Al-Ibana atau kitab Al-Luma saja. Beliau ini punya kitab dalam catatan Ibnu Asakir atau dalam catatan Fauqiyah Husain yang mentahqiq kitab Al-Ibana sekitar 99. Masya Allah. Kitab. Anda tahu beliau punya kitab tafsir judulnya Al-Mukhtazan. Disebutkan oleh Ibnu Asakir dalam Tabyin Kadhib Al-Muftari fi ma nasaba ila Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Yang mau tahu mazhab Asy'ari, jangan lewatkan kitab ini. Ini kitab sangat penting karena menjawab tuduhan-tuduhan miring terkait Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Tabyin Kadhib Al-Muftari karangan Ibnu Asakir. Kemudian kitab Al-Mukhtazan dikisahkan oleh Ibnu Asakir, ada salah seorang yang pernah melihat kitab tafsir ini, Imam Abu Bakar Ibn Al-Arabi. Dikisahkan pernah melihat jumlahnya itu, satu riwayat menyebutkan 70, satu riwayat menyebutkan 100 jilid. 100 jilid sampai surat Al-Kahf. Separuh Al-Quran 100 jilid.
Laysa fi mubalaghah, ini bukan melebih-lebihkan. Itu riwayat tercatat dalam kitab. Kalau Anda baca kitab Ibnu Asakir, disebutin nama kitab-kitabnya itu. Cuma sebagian besarnya hilang. Jadi ajaran beliau ini imam besar. Kenapa mazhab ini dinisbatkan ke beliau? Karena beliau punya jasa besar dalam merumuskan kaidah, memperkaya dalil, membantah pikiran yang menyimpang dalam mazhab ahli sunnah wal jamaah. Jadi jangan dipertentangkan. Mazhab Asy'ari mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Imam Abul Hasan itu konsisten mengikuti salafus soleh, Al-Quran, Sunnah, landasannya dengan pengayaan dalil-dalil rasional, begitu ya. Nah, penisbatan itu bukan penisbatan dalam arti ini agama baru gitu loh. Enggak, itu penisbatan karena lahu fadl, dia punya keutamaan dalam hal itu. Saya ingin kembali kepada Imam Abul Hasan karena ini harus diketahui sama orang-orang Sunni. Imam Abul Hasan ini bukan orang sembarangan. Tapi yang sampai ke kita sekarang itu Ustaz, karangan Imam Abul Hasan itu bisa dihitung jari. Maqalatul Islamiyin, Al-Luma, Al-Ibana, Risalah ila Ahli Tsaghar, kemudian Istihsanul Khawd fi Ilmil Kalam, 5 atau ada beberapa risalah yang mungkin nggak begitu populer, sekitar 5 atau 6 buku saja. Oke, sekarang berarti kalau kita mau tahu ajaran mazhab Asy'ari ini, nggak cukup hanya dengan merujuk pada kitab-kitab yang tadi saya sebutkan aja. Karena kita kan nggak adil. Coba bayangkan, Ustaz Somad mengarang kitab ratusan. Terus kita pengen menilai mazhabnya hanya di satu kitab saja. Itu kan nggak fair. Yeah. Nah, kenapa saya tegaskan ini? Karena ada di luar sana kelompok-kelompok yang bilang, ini ajaran Imam Abul Hasan, ini ajaran Asy'ariyah. Asy'ariyah ini menyimpang dari ajaran Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Itu ada sampai sekarang. Kamu kalau pengen mengikuti Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, lihatlah kitab Al-Ibana. Jangan lihat karangan Ar-Razi, Al-Ghazali, Al-Baqillani. Mereka sudah terkontaminasi dengan ajaran filsafat Yunani dan lain-lain dan seterusnya. Mempertentangkan. Tidak ada pertentangan yang mendasar. Memang ada Ustaz Abdul Somad ahli fikih. Beliau tahu betul bahwa dalam mazhab Syafi'i sendiri terjadi perbedaan pendapat. Kadang-kadang Imam Nawawi punya ijtihad yang berbeda dengan imam lain, betul Ustaz? Dengan Imam Syafi'i kadang-kadang berdiri mazhab. Terjadi itu perbedaan pendapat di internal mazhab menyangkut hal yang furu. Rincian-rincian itu terjadi. Nah, Imam Abul Hasan kalau kita mau tahu ajarannya, nah saya menyebut satu kitab lagi. Ini penting mengoreksi sudut pandang sebagian orang. Ini akidahnya Abul Hasan Al-Asy'ari ini beda dengan akidah kalian. Nggak ada sifat 20. Nggak ada akidah begini-begini. Lihat, nggak cukup begitu. Ada satu lagi murid dari muridnya Imam Abul Hasan, namanya Abu Bakar Ibn Furaq. Abu Bakar Ibn Furaq, ini kan kitab-kitab yang Asy'ari ini pada hilang nih, yang ratusan ini nih. Beliau sempat merekam pendapat-pendapat Imam Abul Hasan ini, kitab-kitabnya yang nggak sampai ke kita, dalam satu kitab khusus namanya Mujarradul Maqalat. Download di internet, Mujarrad al-Maqalat di Abil Hasan. Itu Ibnu Furaq itu apa artinya mujarrad? Jadi beliau itu ingin meng-highlight gitu ya. Jadi menampilkan pendapat-pendapat Imam Abul Hasan di kitab-kitabnya yang lain yang nggak sampai ke kita, tanpa dikasih dalil, tanpa membantah pikiran A, B, C, D. Mujarrad. Ya, mujarrad. Jadi murni akwal beliau. Ibnu Furaq itu. Jadi kalau mau tahu mazhab Asy'ari, mau tidak mau kita nggak bisa melepaskan dari murid-muridnya. Beliau ini karangannya sebagian besarnya hilang, tapi dilanjutkan oleh murid-murid beliau. Murid beliau punya murid lain. Di antara murid beliau siapa misalnya? Ibnu Khafif. Ada sebagian risalahnya itu terakhir dicetak di Mesir. Itu murid langsung. Dia punya kitab Al-Mu'taqad As-Saghir. Abul Hasan Al-Bahili, Ibn Mujahid, Bundar. Nanti punya murid lagi tuh Ibnu Furaq. Generasi setelahnya ada Al-Baqi.